dong buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih Allah gak pernah terbatas dalam kehidupan kita, amin. Berkatnya gak berkesudahan juga dalam kehidupan kita. Mari kita mau lebih lagi bersorak buat Tuhan kita hari ini. Mari sama-sama kita mau bersorak buat Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbantahkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke
punya satu tujuan dalam kehidupan kami Tuhan, yaitu untuk mengejar Engkau dan ikut Tuhan sepanjang hidup kami. Hari ini kami sangat mengucap syukur Bapa, boleh ketemu sama teman-teman kami, juga mentor kami Tuhan berada sekali lagi di rumah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau di tempat ini. Kami mau menyerahkan lebih lagi ibadah kami ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang menjamah kami, penuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Sekali lagi ibadah ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, what's up Flamers? Awesome. Pelayan musiknya boleh ke tempat duduk, silakan. Hari ini mungkin ada beberapa di antara teman-teman kalian yang nggak bisa ibadah ya karena harus kumpul keluarga dan lain sebagainya. Tapi saya berharap seberapa banyak kita yang hadir pagi hari ini kita boleh sama-sama dapatkan sesuatu. Ya, jadi prinsipnya gini, hari Minggu adalah hari ibadah kita dan setiap kali kalian datang ibadah, itu Tuhan mau bicara sesuatu buat kalian, begitu ya. Cuma tinggal bagaimana kita bisa menerima atau menangkap pesan Tuhan atau tidak. Rugi tanda kutip kalau kalian sudah datang ke sini, gak bisa jalan-jalan, gak bisa main, tapi ketika pulang ibadah biasa-biasa aja, sama-sama aja. Tadi dapat apa ibadah? Oh biasa aja, nyanyi firman Tuhan lalu pulang dan gak dapat apa-apa, begitu ya. Jadi usahakan tuh dapatkan sesuatu, karena setiap firman Tuhan yang dibagikan, setiap pujian yang dinaikkan tuh berbicara sesuatu buat setiap saudara yang hadir, begitu ya. Oke, hari ini kita berdoa dulu saja buat firman Tuhan ya. Mari kita berdoa lagi. Bapa kami dalam surga, setelah kami memuji Tuhan, setelah kami menyembah Tuhan, tiba saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk sampaikan isi hati-Mu pada setiap anak muda-Mu Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan berbicara secara pribadi buat setiap mereka, supaya mereka boleh dapatkan sesuatu yang baru pagi hari ini, terutama sesuatu kebenaran firman Tuhan yang berguna untuk menjadi pegangan dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Untuk mereka boleh tetap setia mengiring Tuhan, semakin cinta Tuhan, tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, kalau saya lihat tema bulan ini adalah tentang cita-cita, tentang pengharapan, seperti begitu ya. Minggu lalu kan sudah cerita soal pengharapan, nanti minggu depan juga kira-kira seperti begitu, tentang cita-cita, tentang hidup. Pada hari ini saya dikasih judul yaitu First Step, Small Step. Langkah pertama, langkah kecil pertama. Nah seperti begitu kira-kiranya. Mari kita buka dulu ayat firman Tuhan, mungkin tolong ditayangkan di screen. Lukas 16 ayat 10, ini adalah ayat mas kita pagi hari ini. Lukas 16 ayat 10. Oke, Lukas 16 ayat 10 saya akan bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Oke, ini adalah ayat mas kita pagi hari ini. Saudara, kalau kalian bulan ini hadir lengkap 4 minggu, 5 minggu, ya 4 minggu ya, karena minggu pertama kan ibadahnya gabungan dengan umum. Ya kalian akan banyak belajar, akan banyak dibahas tentang hidup, tentang cita-cita, tentang pengharapan, tentang fase dalam hidup seperti begitu. Saya pikir ini adalah satu hal yang penting banget. Kenapa? Karena setelah waktu saya menyiapkan ini, saya mulai berpikir, oh ya memang seumur kalian ya, mulai SMA ke atas, itu sudah mulai harus berpikir tentang hidup, begitu. Waktu kalian masih kecil, TK, SD, itu masih ikut mama papa. Gimana mama papa aja deh, itu mau sekolahin ke sekolah mana, gimana mama papa aja. Biasanya mereka yang pilihkan sekolah yang menurut mereka terbaik buat kalian. Lalu SMP juga begitu, SMA juga sebetulnya masih seperti begitu. Tetapi kedewasaan kalian dimulai ketika umur 17 tahun kalian mulai punya KTP. Ya, yang 16 tahun nih, yang kelas 10 bentar lagi umur 17 kalian punya KTP sendiri.
Lalu kalian yang umur 17 ke atas itu sudah punya KTP. Apa sih artinya? Udah bisa banyak hal yang bisa dikerjakan dengan KTP kalian. Sudah bisa punya SIM, udah bisa nyetir, ya. Sudah bisa buka rekening kalau ke bank, sudah bisa punya rekening sendiri. Sudah bisa punya tabungan sendiri, nggak usah ikut tabungan mama, begitu. Sudah bisa nikah. Syarat menikah salah satunya adalah punya KTP. Kalau kalian mau nikah cepat boleh setelah 17 tahun, begitu ya, karena sudah punya KTP. Jadi itu kalian punya KTP adalah salah satu tanda kedewasaan bahwa kalian sudah mulai bisa sudah mulai mempunyai hidup sendiri, sudah bisa menentukan hidupmu sendiri, seperti begitu. Saya mau kasih tahu sesuatu bahwa hidup adalah sesuatu yang perlu kalian pikirkan, perlu kalian rencanakan. Seperti tadi, kalau SD nggak pernah kepikir soal hidup, betul ya, kepikirnya adalah main aja gitu, sekolah main. SMP juga oke lah, sekolah main. SMA nih sudah mulai harus merencanakan hidup. Pilihan pertama untuk merencanakan hidup adalah pilihan untuk IPA IPS. Betul ya, begitu masuk SMA langsung IPA IPS nih. Itu kan bagian awal dari planning hidup kalian depannya mau jadi apa. Kalau mau jadi dokter, jadi insinyur nggak bisa masuk IPS, seperti begitu misalnya. Mulai berpikir untuk merencanakan hidup kalian sendiri dulu, begitu. Sendiri maksudnya kalian punya planning dong, aku ke depannya mau jadi apa. Mau hidupnya seperti apa, mau punya hidup seperti apa. Nggak bisa sesantai, ya udah ngalir aja deh gitu, ngalir aja. Hidup yang mengalir itu nggak selalu baik gitu ya maksudnya. Kadang-kadang orang yang bilang oke, flowing saja deh begitu, ngeflow saja. Biasanya mereka nggak punya plan buat hidupnya, males bahkan merencanakan rencana untuk hidupnya. Padahal hidup ke depan nanti kalian yang jalanin sendiri, satu saat kalian akan lepas dari orang tua. Dan kamu mau punya hidup seperti apa nanti, mau punya kerjaan seperti apa nanti. Waktu kecil, SD biasanya suka ditanya soal cita-cita kan, dan biasanya jawabnya ngasal aja gitu ya, jadi pilot lah gitu, jadi dokter lah, tapi jadi dokternya ngasal gitu, asal karena cuma tahu dokter aja begitu, jadi presiden lah begitu ya. Biasanya anak SD kan suka ditanya sama gurunya cita-citanya apa, dan biasanya jawabannya cuma ya ngasal sebatas yang mereka tahu. Tetapi sekarang makin besar kalian sudah mulai lihat bahwa pekerjaan begitu banyak, jenis pekerjaan begitu banyak, jenis profesi begitu banyak. Sekarang pilihan jurusan begitu banyak dibanding waktu saya dulu kuliah. Ya, sekarang banyak jurusan-jurusan baru yang saya juga nggak ngerti itu belajar apa gitu. Karena begitu banyaknya, bervariasinya. Dan kalian harus merencanakan semuanya dengan sangat baik begitu. Dengan punya plan yang matang gitu ya. Seperti tadi saya bilang dimulai dari IPA IPS. Masuk SMA kan langsung mau IPA mau IPS. Itu sudah pilihan tahap awal banget, walaupun nanti bisa lintas jurusan kan gitu ya. Tapi tahap awal banget, gue suka Mafiki enggak, gue suka biologi enggak, atau aku sukanya gambar, aku sukanya seni, aku sukanya sejarah. Itu kan sudah beda banget gitu ya. Lalu nanti kalau sudah mulai kuliah, mulai lebih tajam lagi. Mau kuliah di mana? Gak bisa kuliah karena ikut temen, gak bisa kuliah karena ya teman-teman aku ke kampus itu ya udahlah. Karena segeng ke sana, nggak bisa, hidup pun nanti sendiri-sendiri. Kalau sudah kerja, kalau sudah nikah, nggak bareng-bareng gengmu lagi, tidak. Kamu akan punya hidup sendiri, kamu akan bekerja sendiri. Jadi nggak bisa kuliah gara-gara nggak kepikir, ya udah ikut aja deh gitu ya. Ikut aja gimana nanti deh gitu. Atau ya udahlah orang suruh apa, ikut aja gitu. Suamiku kan punya bimbel begitu ya. Om Ari itu punya bimbel. Jadi setiap tahun menghadapi anak-anak yang selalu memilih jurusannya. Dan dia cerita, pernah ada tahun kapan, H-1 pendaftaran UTBK, SNMPTN, nah gitu ya. H-1 pendaftaran, anak lesnya masih telepon, Pak, saya harus milih apa? Bisa 3 pilihan kan ya, 2 atau 3 pilihan. Itu besoknya harus daftar, malamnya dia masih nggak tahu dia mau pilih jurusan apa. Kok nggak di planning ya gitu maksudnya. Kan udah kan tahu kok kelas 12 sebentar lagi kuliah dan H-1 masih nggak tahu saya mau masuk yang mana. Kok nggak planning ya? Nah seperti begitu ya.
Tadi kalau IPA IPS lalu kuliah jurusan apa, nanti setelah beres kuliah mau kerja di mana, mau usaha sendiri, mau kerja di orang, mau kerja di orang, banyak sekali pilihannya. Begitu banyak pilihan dalam hidup kalian. Dan bagaimana pentingnya kalian harus harus merencanakan, memplanning hidup kalian dengan betul dari sekarang, enggak tunggu nanti. Mungkin kalian cuma mikir baru 16 tahun lah, baru masuk SMA juga, enggak bisa. Dari sekarang buatlah planning gitu untuk hidupmu. Kita baca dulu yuk satu perumpamaan ya. Ini perumpamaannya pasti kalian sudah sering banget dengar tentang talenta. Matius 15 ayat 14, mulai ayat 14. Saya akan bacakan ya. Tentang talenta. Matius 25 mulai ayat 14. Ini kalian sudah sering dengar, tapi saya berharap ketika kita membaca lagi ada sesuatu, sekali lagi ada sesuatu yang baru ya, atau minimal kalian diingatkan kembali ya. Matius 25 ayat 14, judul perikopnya adalah perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, 2 dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Kalian pasti sudah sering dengar dan banyak sekali hal yang bisa dipelajari dari perikop ini, tapi saya cuma memberikan beberapa poin saja yang bisa kita pelajari dari perikop ini, dari perumpamaan ini. Poin penting yang pertama yaitu semua pasti dapat talenta. Semua pasti dapat talenta. Tuannya tidak lupa, gitu ya. Enggak pernah tidak ada hambanya, tidak ada seorang hambanya pun yang bilang saya enggak kebagian, Tuhan lupa sama saya. Tuannya lupa sama saya, enggak lupa, semua pasti dapat. Cuman masalahnya adalah ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Tapi tadi kalau kalian baca dengan teliti, di situ ditulis, kan di situ bilang ada hamba yang dapat 5, ada yang 2, ada yang 1. Dan ditambah keterangan masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi memang ada orang yang bisa mengelola 1 talenta. Ada orang yang memang sanggup untuk dipercayakan 2 talenta. Ada orang yang sanggup dipercayakan untuk 5 talenta. Tetapi semua pasti dapat. Nah, yang jadi masalah di perikop ini adalah hamba yang ketiga kan, yang dia dapat.
hanya 1 talenta dan dia sirik, dia iri hati lihat yang lain, kok dia dapat lebih banyak, saya cuma dapat 1. Karena iri itu makanya dia tidak mengelolanya dengan benar, dia tidak mengelolanya dengan benar. Itu kan sebetulnya ya pelajaran di sini. Dan untuk hamba yang dapat 5 dan dapat 2 tadi kan tuannya bilang, kamu sudah setia dengan talenta yang dipercayakan dan kamu mengelolanya dengan baik. Bisa menghasilkan 2 kali lipat. Oleh karena itu, marilah ikutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Gitu. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Seperti begitu kan untuk upahnya. Upah dari hamba yang mengerjakan talentanya dengan benar. Nah, poin yang penting adalah setiap orang, setiap hamba pasti dapat talenta. Tugas kalian adalah menemukan talenta kalian apa. Itu bisa macam-macam. Bisa dalam hal pelayanan rohani atau bisa dalam hal sekuler atau duniawi. Maksudnya duniawi itu pekerjaan, profesi. Itu juga talenta yang Tuhan kasih buat kalian. Temukan dan berkembanglah di sana. Kembangkan talenta yang Tuhan percayakan. Saya dari kemarin berpikir ilustrasi apa ya, contoh apa yang paling relate sama kalian. Mungkin begini ya, contohnya yang saya temukan adalah seperti begini. Kalian semua punya handphone kan ya? Ya punya HP ya, oke. Ketika kalian dipercayakan HP kan semua tipenya macam-macam. Dan setiap HP, setiap handphone itu punya kemampuan masing-masing. Ada yang bagus di fotonya, ada yang bagus di gamenya, ada yang bagus di apanya, ada yang kecepatannya bagus. Semua punya kemampuan masing-masing. Ketika kalian dipercayakan 1 handphone, cobalah gunakan ini dengan maksimal. Kalian beli HP dengan tipe itu karena apa? Karena dia fotonya bagus, kameranya bagus, atau karena dia punya kemampuan apa dari handphone itu, dan gunakan itu dengan maksimal. Oke? Anak-anak sekarang pinter kan, bisa jadi YouTuber, bisa bikin konten di TikTok, di YouTube dengan handphone saja. Kalian bisa berkarya maksimal dengan benda segini. Bisa cari uang malah dengan benda segini doang. Kalau kalian bisa memaksimalkan gadget yang dipercayakan sama kalian. Anggap aja ini 1 talenta. Begitu ya. Nah, makanya kami sekeluarga, kami tidak terlalu suka untuk ganti-ganti gadget dengan ini terbaru. Orang suka bilang, oh iPhone baru keluar, oke, nggak mau ganti, enggak. Saya selalu tanya, emang apa hebatnya iPhone baru dibanding ini, misalnya begitu ya. Oh kalau warnanya lebih bagus, aku tidak perlu warna, aku tidak perlu aplikasi yang perlu warna bagus, jadi buat apa ganti gitu. Jadi saya berpikir ketika ini masih bisa dimaksimalkan nggak usah ganti. Orang ganti cuma buat gaya doang begitu kan, tapi tidak maksimal dengan fungsi gadget-gadget yang baru begitu kan. Jadi nggak yang terlalu ganti ini ada Samsung baru, ada apa. Kalau di drakor mah bisa dilipat gitu ya, bisa flip. Cuma flip doang, enggak deh kayaknya untuk beli flip gitu, tapi berapa puluh juta gitu nggak usah deh kayaknya. Anggap ini 1 talenta yang Tuhan percayakan dan kalian bisa maksimalkan dengan ini. Oke. Terus ceritanya mau dipercayakan 1 gadget lagi, yaitu laptop. Apa yang laptop bisa kerjakan yang di sini nggak bisa kerjakan? Banyak ya, bikin PPT, bikin PowerPoint ya, kalau kalian presentasi kan susah bikin di sini, betul? Bikin Excel susah ya kalau di sini. Zoom, Zoom masih bisa di sini, tapi kalau di laptop bisa kelihatan semua mukanya kan. Kalau di sini cuma 4, harus di swipe terus begitu kan, agak repot kalau Zoom di sini. Ketika kalian punya 2 gadget, punya laptop dan punya ini, maksimalkan dua-duanya. Maksimalkan dua-duanya. Kalau enggak buat apa? Kalau misalnya laptopnya enggak dipakai, kan laptop kan enggak bisa buat telepon dan enggak bisa buat chat. Bisa sih sebetulnya, tapi buat telepon kan enggak bisa. Tapi kalau kalian dipercayakan punya 2 gadget ya maksimalkan dua-duanya dong, begitu kan? Karena dua-duanya punya fungsi yang berbeda. Lalu misalnya dipercayakan 1 lagi yaitu tab atau iPad misalnya. Ada kemampuan iPad yang tidak bisa dikerjakan di sini, tidak bisa dikerjakan di laptop, apa? Gambar, ya kan? Desain tuh nggak bisa. Maureen, Feli itu kan mereka suka gambar begitu kan ya? Itu perlu tab, perlu iPad yang nggak bisa digambar di sini, nggak bisa digambar di laptop. Atau saya perlu tab sejak kapan? Sejak kuliah. Jadi kalau kuliah baca e-book, saudara. Baca e-book itu kalau di sini, tadinya masih bertahan di sini. Tadinya saya nggak mau bawa tab, cuman kecil gitu capek bacanya. Atau kalau bacanya di laptop, terlalu besar bawa laptop kemana-mana. Jadi akhirnya saya pegang tab lagi setelah kuliah karena baca e-book gampang di sini.
Nah seperti begitu ya. Jadi ketika ada 3 gadget yang berbeda, anggaplah itu contohnya seperti 3 talenta yang berbeda, itu harus dimaksimalkan semuanya. Kalian akan bisa menghasilkan sesuatu dari setiap gadget yang kalian punya. Kalau misalnya udah dibeliin tab terus diantepin di rumah, nggak dipakai, ya pasti orang tua akan mikir balikin aja sini tabnya, ngapain beli tab kalau nggak dipakai. Tetapi kalau misalnya memang kalian cuma dipercayakan satu ini aja, misalnya laptop saya percaya semua punya lah, gitu nanti akan perlu punya juga. Tapi misalnya kalian cuma punya satu handphone aja, emang nggak bisa ngapa-ngapain dengan ini. Emang terus kalian sirik dengan dia mah punya tab ah, dia mah punya laptop, saya cuma punya ini, ya udahlah antepin aja. Tambah tidak bisa menghasilkan apa-apa kan, betul ya. Suamiku tuh suka goes, dia suka goes dan dia suka touring. Ada salah satu temennya YouTuber gitu ya. Jadi dia kalau ngedit filmnya bagus banget, selalu ngajak temen yang namanya Reza itu untuk dia filmin gitu, videoin. Setiap kali touring atau sepedaan, terus dia bisa edit, pakai lagu, pakai apa, terus ditampilkan di channelnya dia. Pas dilihat bagus terus sampai kita nanya ini pakai apa yang editnya ya, masukin ke laptop dulu atau enggak, pakai handphone. Sesuatu yang kita nggak bisa, yang suamiku dengan teman-temannya nggak bisa sampai harus manggil si Kak Reza ini untuk, karena dia ngeditnya jago, pakai handphone doang. Begitu. Artinya ketika orang cuma punya handphone doang, bukan berarti nggak bisa apa-apa. Nggak usah sirik dengan orang yang punya gadget dan punya tab, itu ada keuntungan, itu ada fungsi yang lain lagi. Itu mungkin contoh yang paling relate sama kalian ketika kalian cuma berpikir bahwa oh saya talentanya cuma satu. Enggak apa-apa, emang kenapa? Apa masalahnya dengan talentanya cuma satu? Saya pikir di pekerjaan saya juga cuma punya satu talenta. Saya cuma bisa praktek. Sementara teman-teman saya, wah kalau yang memang jiwa bisnisnya kuat ya luar biasa, udah buka ini lagi, buka itu lagi, ikutan invest di sini, ikutan invest di sana, lalu jual apa, banyak gitu, usahanya banyak. Saya nggak bisa sepertinya gitu ya, ketika merenungkan, menyiapkan ini kerjaan saya cuma bisa praktek. Tapi puji Tuhan ketika praktek itu memang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, itu habis waktu juga gitu ya, habis waktu juga dan bisa berkembang juga gitu. Tapi semua selalu dimulai dari langkah pertama. Ya kadang-kadang orang suka bilang, sebentar sebelumnya. Dulu kalau ngobrol sama suamiku, dia pernah ngobrol sama temennya waktu masih umur kalian. Nanti satu saat gue pengen punya 12 perusahaan. Asal ngomong doang biasalah gitu ya, 12 perusahaan. Mau ini biasalah kan cita-citanya besar di umur-umur kalian begitu ya. Tapi kenyataannya sekarang cuma punya satu gitu ya. Talentanya satu juga. Tapi dengan satu talenta waktu kita habis juga. Tapi kita merasa kita sudah maksimal dengan satu talenta yang Tuhan percayakan. Dulu sempat sirik lihat temennya, oh punya usaha di sana sini. Ya mungkin Tuhan percayakan dia 5 talenta sampai dia bisa punya 5 usaha. Tapi dengan satu ketika itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, seperti tadi setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan kok terus perkara besar. Orang suka bilang, oh enak ya pasiennya udah banyak, enak ya anak lesnya udah banyak. Oke, itu semua mulai dari pasien pertama. Ketika bulan pertama ada pasien pertama dan aku kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bulan pertama cuma 3 orang pasiennya, 1 bulan cuma 3 orang yang datang. 1 bulan ya, bukan 1 hari, tolong 1 bulan. Besok buka pasien dan sepi, oh gak ada yang datang gitu, terus besoknya datang, oh ada 1. Semua dimulai dari pasien pertama yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Semua dimulai dari anak les pertama yang diajar dengan sungguh-sungguh sama Om Ari. Sampai sekarang puji Tuhan bisa berkembang. 1 talenta cukup sebetulnya. Ketika kalian punya 1 talenta, misalnya kalian cuma bilang, saya cuma bisa gambar doang misalnya begitu ya, saya cuma bisa ini doang, gak apa-apa, gak usah sirik sama orang lain. Karena seperti tadi perumpamaan tadi Tuhan bilang, Tuhan mempercayakan setiap orang sesuai kesanggupannya. Tuhan lihat saya gak sanggup untuk kasih 2 kerjaan, 2 talenta dalam soal pekerjaan ya. Kita lagi ngomong soal pekerjaan kan sekarang, bukan soal pelayanan beda lagi. Tapi itu cukup. Ada 1 ayat Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, gak usah tampilkan gak apa-apa. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga. Ya, segala sesuatu, ingat ini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah sekuat tenaga. Begitu, setia dalam perkara kecil. Kalau kalian baru dipercayakan nanti misalnya klien pertama, pasien pertama atau proyek pertama atau pekerjaan pertama, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena Tuhan lihat
Ketika kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan baru percayakan. Nah sekarang dikasih proyek pertama, dikasih klien pertama, dikasih pasien pertama aku misalnya, ngerjainnya juga asal-asalan, gimana mau ditambahin sama Tuhan. Jangan langsung berharap untuk jadi manajer, jangan langsung berharap untuk jadi kepala bagian ketika kalian bekerja. Jangan langsung berharap punya pabrik besar ketika kalian dipercayakan toko kecil dan kalian gak setia di situ misalnya. Begitu ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa langkah pertama adalah langkah kecil. Orang suka lihat, oh enak ya. Tunggu, dia dulu juga pernah lewatin masa-masa merintis, masa-masa gak enak seperti kalian. Masa-masa merintis semuanya. Tapi itu saatnya membuktikan bahwa kalian orang yang bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab, orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Dan Tuhan juga lihat, bukan cuma klien kalian yang lihat, bukan cuma bos kalian yang lihat nanti satu saat kalau bekerja, tapi Tuhan juga lihat, oh dia setia, mari kita percayakan. Mari dipercayakan untuk hal yang lebih besar, lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Begitu ya. Nah sekarang bagaimana sih kalian menentukan? Ya kalau tadi saya bilang sudah udah lulus, terus masih milih kuliah, milih jurusan. Yang pertama adalah kenali bakat dan talentamu jelas gitu ya. Kamu sukanya apa? Psikotes membantu, ngobrol sama orang lain membantu begitu ya. Kamu yang paling tahu diri kamu yang paling kenal diri kamu. Saya tuh sukanya apa? Ya, itu adalah cara paling mudah untuk menentukan Tuhan tuh mau kalian jadi apa. Itu paling mudah di situ. Kalian minatnya dalam bidang apa sih gitu ya. Ada yang minatnya komputer, mungkin IT seperti begitu. Ada yang minatnya kesehatan, ada yang minatnya seni. Itu kan minat. Itu kenali dulu. Itu yang pertama. Lalu kedua, setelah kalian tahu saya kira-kira sukanya ini, lalu buka wawasan, ngobrol sama banyak orang, baca. Kalau yang saya suka ini kira-kira ke depannya nanti pekerjaan seperti apa. Ini hal-hal yang kalian harus mulai pikirkan dari sekarang. Kira-kira kerjaannya mau jadi apa. Misalnya saya suka musik dulu, saya les piano dari kecil. Tapi apakah musik mau jadi profesi utama saya atau enggak? Atau musik cuma sebagai oke, saya les piano saja, saya bisa melayani dan saya senang main musik. Atau itu mau jadi profesi utama. Kalau utama, oke, mulai cari info. Kalau sekolah musik nanti lulusnya mau jadi apa ya? Di Indonesia bisa jadi apa? Mau bikin orkestra, mau bikin sekolah musik, atau mau apa? Nah itu mulai dipikirkan dengan serius dari sekarang. Jadi yang kedua, buka wawasan, begitu ya. Walaupun semua merintis tuh nggak enak, tapi buka wawasan. Dan yang ketiga, tetap harus ngobrol, konsultasi juga, gitu ya, sama orang tua. Kalian bersyukur kalau misalnya orang tua kalian punya pemikiran yang terbuka, yang open mind, gitu ya. Kalau zaman saya dulu, pokoknya kalau kuliah itu kalau nggak dokter, insinyur, hukum, ekonomi, udah 4 itu titik. Selain itu nggak boleh, gitu. Tapi sekarang dengan begitu banyaknya pilihan, kalian berdoa supaya orang tua kalian juga bisa ngobrol dengan baik dengan orang tua gitu ya. Mereka juga open mind juga untuk support kalian mau jadi apa. Nah seperti begitu ya, tetap ngobrol. Dan yang pasti langkah pertama tetap berdoa, tetap begitu. Kadang-kadang kalau hanya cari-cari info saja, kadang-kadang kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, betul ya. Kalau kalian lihat berapa perusahaan startup yang kemarin-kemarin sempat rame, itu PHK berapa ribu karyawannya, Shopee, Twitter, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Kalau di Bandung, saya baru ke PVJ minggu lalu dan Carrefour tutup. Kemarin saya sepedaan lewat yang Kiara Condong, Carrefour tutup. Terus baru ngobrol, Carrefour udah gak ada di Bandung ya sekarang. Padahal dia termasuk gerak yang besar. Kita nggak pernah tahu kan kalau misalnya nanti kalian yang sekolah, yang kerja di perusahaan, nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Perusahaan itu ke depannya apakah dia akan bangkrut di tahun 2020, 2050 nanti kan nggak pernah tahu. Tapi kan Tuhan tahu, ya. Jadi pentingnya ketika sebelum memutuskan segala sesuatu berdoa dulu sama Tuhan, pasti minta Tuhan yang buka jalan. Kalau memangnya Tuhan tutup jalan di sesuatu yang kalian mau, mungkin memang itu bukan yang terbaik. Saya pernah ngobrol sama senior kalian, waktu itu dia lagi ngelamar kerja ke 2 perusahaan, Bandung sama Jakarta. Di Bandung dia sudah keterima, di perusahaan emang dia mau, ini di Bandung. Lalu udah keterima, udah beli seragam, beli apa segala macam, H-5, dia suruh masuk hari Senin, hari Rabu sebelumnya dikasih tahu, nggak jadi ya.
gak jadi. Wah bete banget, waktu itu dia lagi singer di atas dan sebelum di umum. Dan sebelum singer dia sempat ngobrol sama saya gitu. Terus gimana ya Ci ya, aku gak jadi. Terus aku cuma bilang, jadi gimana? Ya udah oke di Jakarta kerjanya. Ya di Jakarta lah, padahal pengennya kan ke Bandung. Dan udah keterima Ci, saya udah beli seragam, coba Hamin 5 dibatalin. Terus saya cuma bilang kan kita gak tahu ke depannya perusahaan itu akan seperti apa, ya gak sih? Kan nggak tahu yang di Bandung itu mungkin misalnya nanti 3 tahun lagi dia bangkrut atau tutup dan udah gitu karirmu selesai. Mungkin ketika kerja di Jakarta, Tuhan bukakan di Jakarta, satu saat kamu akan jadi bagus karya di sana. Kalian nggak pernah tahu. Yang penting adalah berdoa dulu. Berdoa dulu mulai segala sesuatu dengan Tuhan. Oke, lanjut poin terakhir. Ketika kalian sudah berdoa dulu, sudah mengecek dulu tes karunianya, talentanya, sudah ngobrol lalu mulai melangkah begitu ya. Bukan berarti jalan di depannya mulus. Bukan berarti kalian nggak tidak akan menemui kegagalan, bukan berarti begitu. Setiap pekerjaan ada resiko satu kegagalan, tetap begitu ya. Tetapi ada ayat Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 yang mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi sekali lagi ketika pilihan yang kalian ambil lalu kalian mentok, maksudnya mentok itu maksudnya menemui tantangan. Bukan berarti ketika ketemu tantangan terus bukan ini kayaknya ganti lagi yang lain. Lalu jalan pakai yang A, lalu mentok, lalu ganti lagi. Enggak, bukan berarti begitu. Bukan berarti begitu, tapi bisa juga. Nah gitu ya, jadi memang harus banyak berdoa. Bisa juga ketika kalian mentok itu menemuin tantangan artinya kalian harus pindah arah bisa jadi. Atau ketika kalian menemui tantangan adalah ini saatnya untuk kalian belajar lebih maju lagi, lebih meningkat lagi. Tapi pada prinsipnya seperti tadi Tuhan itu menetapkan langkah orang yang berkenan kepadanya. Seandainya kalian jatuh, Tuhan itu tidak akan sampai tergeletak, nggak akan sampai hancur lebur gitu kasarnya. Karena Tuhan menopang tangannya. Syaratnya apa? Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Syaratnya punya hidup berkenan sama Tuhan. Jadi anak Tuhan yang baik. Gak usah macam-macam lah di hidup mah gitu ya. Gak usah pengen coba-cobain ini itu yang gak benar gitu. Gak usah lah buat apa. Tetap hidup sama Tuhan. Tetap berdoa untuk segala keputusan penting yang kalian mulai putuskan mulai sekarang sampai ke depan nanti. Satu saat kalian akan bekerja terus mulai mandiri soal keuangan sampai lepas dari orang tua. Dan kamu harus hidup sendiri. Berdoa banyak buat itu, buat hidup kalian di depan, berdoa banyak. Dan yang pasti hidup berkenan sama Tuhan. Langkah awal dari segala sesuatu adalah berdoa. Saya pikir berdoa itu bukan small step. Tadi kan dibilangkan small step, first step, enggak juga saya pikir. Langkah pertama adalah big step sebetulnya. Karena berdoa minta Tuhan tunjukkan, saya mau arahnya mau ke depan atau mau ke sana atau mau ke kiri atau mau kemana. Dan biar Tuhan buka jalan, seperti begitu. Ya. Jadi saya sungguh-sungguh berdoa buat kalian ya di masa muda ini, supaya kalian menemukan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan itu pasti paling baik, pasti. Kita mau punya planning apapun, tapi Tuhan lebih tahu. Itu buat pekerjaan, buat teman hidup juga, gitu ya. Kalau teman hidup juga begitu terbatasnya untuk kalian bulan depan Februari ya pasti akan lebih banyak ngobrol tuh soal dibahas soal teman hidup, soal kasih. Sama kan gitu ya. Nggak pernah tahu pacar kalian sekarang nanti ke depannya seperti apa sih, jadi orang yang seperti apa gitu ya. Belum mulai segala sesuatu dengan berdoa. Kalau Tuhan buka jalan, Tuhan akan pimpin begitu, dan percayalah bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang paling baik buat kalian ya. Jadi sekali lagi saya mendorong kalian untuk sungguh-sungguh berpikir tentang hidup, merencanakan hidup sungguh-sungguh. Saya mau jadi seperti apa? Kalian udah besar sekarang, udah SMA, udah kuliah, udah saatnya merencanakan hidup dengan benar. Enggak cuma tergantung gimana papa mama, enggak bisa. Tapi berdoa biar Tuhan nyatakan rencananya yang terbaik buat kalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Tuhan mempercayakan kepada setiap kami talenta Tuhan. Ada yang dapat 1, ada yang 2, ada yang 5. Hamba-Mu sungguh-sungguh berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini, biar mereka dalam masa muda mereka menemukan talenta yang Tuhan berikan, yang Tuhan tanamkan dalam hidup mereka. Dan biar mereka sungguh-sungguh berharap pada Tuhan buat setiap talenta yang Tuhan percayakan, mereka bisa mengembangkan itu Tuhan, dan semuanya
biar talenta itu boleh berguna buat hidup mereka dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, Kau punya rencana yang indah, yang luar biasa buat setiap anak-anak-Mu secara pribadi Tuhan. Kau mengenal setiap anak-anak-Mu, Kau punya rencana yang terbaik buat mereka dan ajar mereka untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena kami menjalani hidup kami bukan hanya berdasarkan kekuatan kami, tapi kekuatan Engkau Tuhan. Kami berharap pada Engkau, Allah yang memegang hidup kami, Allah yang menjamin masa depan kami. Terima kasih banyak Bapak, meteraikan berkat firman Tuhan ini dalam hati setiap kami, biar kami boleh biar firman itu Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. What's up Flamers? Sekali lagi kurang keras, what's up Flamers? Nah, gue di sini mau bagiin beberapa pengumuman buat teman-teman yang belum dibaptis. Ada yang belum dibaptis. Kalau ada yang belum dibaptis, kelas katekisasi udah dimulai kemarin. Jadi pendaftaran paling telat itu hari ini, bisa ke gua atau ke pengurus di tempat ini. Terus yang kedua, pelayanan nih buat teman-teman yang mau join pelayanan, misalkan di belakang mau ganti-ganti teks yang di depan, ganti-ganti background, mau pelayanan musik, mau pelayanan apapun, singer, nyanyi, mau usher di belakang, kami welcome banget kalian semua buat join ke pelayanan. Yang ketiga buat teman-teman nih yang belum punya komsel atau bingung nih mau komselnya kemana, nanti bakal di follow up lagi sama Ariel atau pengurus di tempat ini. Kita bakal adain komsel buat teman-teman di mulai bulan Februari kemungkinan. Terus yang terakhir pengumuman, kita Gereja Rehoboth mengadakan sebuah event buat kalian yang mau belajar penggunaan kamera soal fotografi dan videografi di tanggal 27 dan 28 Januari ini. Pendaftaran ditutup hari ini buat teman-teman yang tertarik buat join, tapi misalkan bingung biayanya gimana, nanti kontakkan aja sama gua atau pengurus di tempat ini juga. Ada pengumuman tambahan dari yang lain? Gak ada, boleh minta Evelyn tutup. Bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kami boleh beribadah pagi hari ini dalam suasana yang baik, di tempat yang baik, dalam kondisi kami yang baik. Terima kasih buat segala kesempatan kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, biar kami boleh semakin bertumbuh dalam iman kami lewat setiap ibadah yang kami ikuti. Kami berdoa buat seminggu ke depan Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang kuliah, yang sekolah dan bekerja juga Tuhan. Kau berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, supaya mereka boleh tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan, senantiasa ada boleh dalam hidup mereka. Kumpulkan juga Tuhan dalam pertemuan-pertemuan ibadah berikutnya, untuk kami boleh semakin rajin dalam mengikuti ibadah, juga semakin cinta Tuhan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Mari angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa cinta kasih, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh senantiasa ada menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.